pasti ada bedanya. Bedanya? Kampanye nggak ada. Kampanyenya lebih banyak di media sosial, ya faktor corona. Yang awalnya kita diperbolehkan berkumpul untuk memilih sama-sama, mungkin sekarang pergi ke TPS sendiri-sendiri. Yang jelas pakai protokol kesehatan, itu dah. Lebih rame. Kalau tahun dulu kan cuma 2 kan. Kayak semuanya wajah baru. Kalau sekarang ini mungkin 3, ada yang dari birokrat, ada yang dari kalangan dewan. Ada dari perwakilan agama. Orangnya bukan orang lama lagi ya, lebih baru lagi. Kurang ramai seperti tahun biasanya, karena kan di tengah pandemi ini. Mungkin secara penyampaian dari visi misi paslon sedikit berbeda gitu, penuh tantangan. Membuat masyarakat juga tidak bisa terlibat sepenuhnya atau membuat keramaian yang kira-kira menarik lah gitu. Mungkin tahun ini sepi karena keadaan kita yaitu corona. Orang berkumpul-kumpul nggak ada. Di mana aja tak ada ramai. Jaga jarak gitu dah. Dari Tanjung Jabung Barat berdiri, bupati kita cuma 2 orang. Jadi 4 periode dipimpin oleh 2 orang. Artinya untuk tahun ini Calonnya beda. semuanya wajah baru. Lebih banyak keterlibatan pemuda-pemuda yang aktif, terutama mungkin yang disebut kaum milenial itu. Artinya sekarang kan keberadaan pemuda cukup diakuin keberadaannya. Lebih rame kayak gitu. Jadi lebih bervariasi pilihan. Karena kondisinya memang sangat berbeda sekali gitu. Kurang sehat kayaknya. Enggak. No. Tidak setuju. Tidak setuju. Masa suara rakyat mau dibeli? Iya, norak. Ya enggak, tapi ya emang ada yang tidak melakukan itu mungkin kayaknya. Tidak bisa dilepaskan oleh pasangan manapun gitu. Karena ya setiap calon tentu membutuhkan kos politik begitu. Money politik itu sebenarnya salah, cuman tidak ada yang disalahkan. Yang salah itu ya kita. Cuman kalau aku pribadi lebih baik kita memilih berdasarkan programnya. Karena kalau dikasih duit itu sebatasnya itu cuman. Kalau misalnya dia jadi naik ke atas, itu kita ada ditolehnya lagi. Karena kedepannya itu feedback-backnya bakalan ke diri kita pribadi, Bang. Money politik itu bekerja, makanya dia dilakukan orang. Terus terang kalau money politik itu udah gaya politik lama, jangan dipakai lagi. Aku tuh lebih tak setuju dengan yang janji-janji kosong. Misalnya kalau aku jadi, aku bakal membangunkan ini. Kontrak politik gitu nah, lebih tak setuju dengan di situ. Nah itu salah, itu pelanggaran hukum kan. Kalau salah aku pikir semua orang sepakat ya. Kita sebagai anak muda tentu kita harus ini mengawasi sama-sama karena politik uang itu sangat kejam sekali itu. Tapi itu works gitu loh. Ada pembeli, ada penjualnya. Kita milih itu bukan berdasarkan apa yang dikasih, tapi berdasarkan apa visinya, apa misinya untuk membangun. Karena kalau sekedar uang kita kasih lalu kita memilih dia, itu otomatis rewardnya hanya sampai di situ. Karena kedepannya walaupun dia jadi, dia tidak bakal bisa respect ke kita apa yang mau kita. Kalau aku sih baliknya ke hati nurani lagi. Calonnya itu memang baik untuk dipilih, ya dia ngasih aku ambil, aku pilih. Kalau untuk milenial janganlah, perubahan lah, jangan kayak dulu lagi. Enggak, belum. Gak pernah ya, karena aku tidak pernah terjun di dalam debat itu. Kita sebagai warga bisa bermusuhan secara mendukung tim-tim kebanggaan masing-masing. Kalau aku pribadi sih Bang belum pernah Bang, karena baru tahun inilah yang betul-betul aku bisa memilih calon bupati lah terutamanya kan pada saat ini kan. Karena sebelumnya aku belum cukup umur Bang untuk memilih Bang. Berselisih tegang dengan kawan lah, mungkin secara argumen atau segala macam, mungkin saling membenarkan, padahal belum tahu siapa yang benar. Berbeda pilihan. Nah, berbeda pilihan inilah kadang yang tidak siap dengan demokrasi akan bertengkar gitu, bahkan dengan orang tua sendiri. Oh itu ya, itu memang sering terjadi itu. Kadang kita kan mau ngarahkan orang tua, misalkan orang tua udah setuju. Tolonglah jangan ada pertikaian atau kayak mana. Kita jagalah kebersamaan kita bersama untuk kota kita bersama juga. Singgungan di media, nah, itu sering biasa. Sampai beribut gitu kan. Nak menangkan calon pilihan masing-masing gitu kan. Beda pilihan tidak masalah. Ya lah, sudah jelas lah, harus paham. Kata dibilang, kau kalau tidak milih ini, kami tidak menolong kau katanya.
Kalau pengalaman buruk tuh ya dendam politik. Ya. Kayak macam ada balas dendam gitulah. Jadi kesannya kayak tidak fair gitu. Oh, mungkin dulu pernah terjebak gitu disuruh pakai baju partai pernah. Pengalaman buruk itu. Oh, itu hal yang Seburuk-buruknya, ya. Perhatikanlah pedagang kecil kayak gitu nih kan. Kalau biasa disediakan tempat lah memang untuk berjualan. Jadi serta atur kan. Punya visi besar ke depan, adil dari segi pembangunan, baik itu infrastruktur maupun pembangunan SDM. Memimpin secara bijaksana, secara teknis, dia punya kompetensi di berbagai level gitu loh. Untuk janji-janjinya selama pilkada waktu kampanye tolong ditepati. Satu, kalau menurut saya pribadi sih pemimpin ideal yang tidak mikirkan dendam politik. Ideologi yang sebenarnya Pancasila itu dipahami oleh pemimpin. Nah, letak keadilan tadi itu harus diutamakan. Harus agamanya tuh kuat, tahu dengan syariat Nabi, menjalankannya tugas kan dengan baik. Kalau semata untuk kekayaan cuman, untuk dia cuman. Bisa berbaur dengan masyarakat lah, tahu permasalahan sampai ke bawah-bawah. Yang pasti harus amanah, Bang. Kedua harus melihat lagi para anak muda nih diintervensi, Bang, sama pemerintah, Bang. Dari segi berkreativitas. Kalau aku yang paling penting pemimpin itu peduli. Peduli dengan masyarakat, bukan pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Kalau secara milenial nih yang jelas harus dekat pada milenial. Jangan terpaku monoton gaya politik lama lah, ibaratkan tuh. Ya tidak tahu apa perubahan ke depan. Yang pertama harus sumber daya manusia, Bang. Karena pintar aja tidak cukup, Bang. Kalau tidak punya etika, Bang. Bersih-bersihnya mungkin. Bukan secara sampah ya, tapi ya sampah juga sih itu. Kayaknya tempat wisata. Jadi kan pengunjung dari luar bisa datang ke Tungkal untuk menikmati suasana laut atau suasana kayak hutan mangrove sekarang ini. Sumber daya manusianya dulu. Karena memang kita sangat ketertinggalan dengan sumber daya manusia. Pembangunan kita bisa menyusul kalau sumber daya manusianya sudah bagus gitu kan. Sistem, mungkin ini klasik ya. Tapi itu betul-betul fundamental menurut aku, sistem. Yang paling penting ya SDM. Fasilitas pendidikan. Karena tentu ini untuk menyiapkan SDM kita yang berkualitas. Infrastruktur sebaik apapun, tapi SDM kita masih lemah, kita bakalan kalah. Kedua, ya lebih memberdayakan anak-anak muda kan. Karena anak muda di Tungkal ini banyak, Bang. Dan itu bisa kita berdayakan sekarang, Bang. Ini itu, Bang. Membangun infrastruktur, ya berkeadilan lah infrastrukturnya. Mungkin tidak membedakan mana daerah yang menang, mana daerah yang kalah. Tapi yang terjadi kan ketika dia kalah di sini, lalu di sini yang tidak dibangun gitu. Kita menginginkan menang kalah pun di mana posisinya, maka pembangunan itu harus sama rata. Dari segi ekonomi, pedagang kecil minta tolong perhatikan juga lah. Terus keberanian pemimpin itu untuk membunuh budaya-budaya lama yang sudah membunuh kita juga. Pertumbuhan ekonominya harus ditingkatkan. Sanitasi, karena di wilayah pesisir kita ini kan terkenal masih wilayah kumuh, jadi sanitasi yang daerah pesisir harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Fasilitas publik, fasilitas untuk pemuda, keluarga, anak-anak, karena kan memang harus dibedain, karena saat itu disatuin fasilitas pemuda yang maksud itu mungkin banyak kawan-kawan yang senang olahraga ekstrim, dia main di satu taman dan sementara taman itu banyak anak-anaknya, kan bahaya bagi anak. Pemerintah menyiapkan lapangan kerja ke depan karena angkatan kerja di Tanjung Jabung Barat ini sudah sangat tinggi, lapangan kerja kita minim, maka kita khawatir bagaimana untuk kehidupan yang lebih layak untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat. Pendidikan, jalan, membantu orang yang tak mampu. Sering dibikin forum-forum diskusi oleh pemerintah. Jangan yang dibangun cuma jalan apa segala macam tanpa mengedepankan SDM ya. Dan terutama nih retribusi yang kayaknya masih sampai hari ini main kucing-kucingan. Memotong apa yang harusnya dipotong dan menanam apa yang seharusnya ditanam.